ضحكة وفقد موجع. Kemudian ada juga tanggapan dari Ketua MPR. Mas Ahmad, next slide. Nah, itu. Ketua MPR tegaskan penghinaan guru tua segera diselesaikan. Wakil Ketua MPR RI Abed Chandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan kasus penghinaan terhadap ulama di Kota Palu Habib Idris bin Salim Al-Jufri alias guru tua oleh Gus Pleret atau Kiai Muhammad Fuad Riyadi harus segera diselesaikan. Sebagai pimpinan MPR, kami sangat menyesalkan adanya pernyataan yang menjurus pada dugaan penghinaan ulama di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Kata Akbar di Kota Palu, Kamis. Itu berarti per hari ini juga. Tidak boleh ada siapapun yang mencoba menghina ulama di negeri ini. Apalagi ulama yang telah berjasa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Kepolisian perlu segera mengusut dugaan penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret. Ia mendesak Gus Fuad Pleret menyampaikan permohonan maaf terbuka di media 1 kali 24 jam. Sebelumnya, Gus Fuad Pleret menyampaikan guru tua tidak layak menjadi pahlawan nasional, bahkan melontarkan kata-kata tidak baik. Itu redaksi dari berita yang kami terima. Seperti itu konteksnya. Tentu konteks lebih jauhnya lagi ke belakang ada ba'alwisasi, yamanisasi, penghinaan dari klan Habib Alwi terhadap pribumi Nusantara, pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, klaim cucu sebagai cucu Nabi yang tidak terbukti, nasab palsu itu, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Tentu konteks-konteks itu tidak dapat dipisahkan dengan konteks yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, mengenai isu ini, kepada Mas Arkan yang lebih fasih dalam hal hukum, ini mengenai pelaporan hukum Gus Fuad Pleret dari apa itu tadi yang berkop surat, pokoknya terafiliasi dengan Al Khairat lah, guru tua. Itu gimana Mas Arkan? Baik, terima kasih Mas Rifki. Sebelumnya saya sampaikan juga salam hormat ya buat Mas Ab Chandra. Beliau seorang senator muda, juga adik dari Pak Supratman Andi Adgas, Menteri Hukum saat ini, kader Gerindra. Nah, cuman kalau kita analisa laporan tadi, ya ini pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 UU ITE ya. Tentu ada banyak unsur-unsur yang harus dipenuhi dan pemenuhan unsur-unsur tersebut juga bukan hal yang mudah. Dan kayak misalkan pencemaran nama baik dan sebagainya macamnya atau hingga ke SARA itu kan harus ada banyak ahli bahasa, ahli kalau terkait dengan case nasab ini juga nanti ahli DNA, dan ini sebenarnya bisa jadi pintu bagi usaha kita bersama untuk memperjuangkan kebenaran bagi bangsa Indonesia terkait nasab klan Habib Alawi yang bukan merupakan keturunan Nabi. Selain itu juga ini bisa juga diteliti oleh teman-teman mahasiswa hukum ya. Bagaimana ini sebenarnya minta maaf ya, tapi proses naturalisasinya juga agak aneh karena pertama sosok yang dimuliakan oleh masyarakat Palu, ya ini guru tua, itu sudah lama menetap di Kota Palu. Beliau hijrah dari Hadramaut, namun proses kewarganegaraannya ini ketika beliau sudah mangkat. Jadi proses naturalisasi ketika beliau sudah mangkat ini juga bisa untuk dianalisis teman-teman mahasiswa. Lalu terkait dengan tempus dan locus delicti, ya ini waktu dan tempat kejadian perkara. Nah, ini kan juga tidak terjadi di Kota Palu. Sedangkan laporan tersebut dilaporkan di Polda Palu. Jadi ini nanti akan menjadi Mas Rifki, menjadi case nasional, menjadi isu publik, menjadi pusat konsentrasi publik di mana Mabes Polri nanti yang akan turun tangan. Dan ini juga bisa menjadi pintu bagi kita memperjuangkan kebenaran nasab Habib Alawi. Mas Arkan, mohon izin nanya. Ya. Berarti harusnya laporannya bukan di Palu ya, kalau serius ya?
Iya, bukan di Palu. Harusnya di mana? Harusnya di tempat kejadian di Yogyakarta. Monggo dilanjutkan. Kalau terkait itu yang dilaporkan tuh Mas Arkan, Ya. itu kan pasal yang dipakai mereka apa itu untuk melaporkan saya? Pasal Dan 28. dan apakah apa itu penghinaan atau apa itu? Setahu saya kan yang melaporkan harus yang dihina. Kalau memang dianggap saya menghina, nah ini yang menghina udah mampus. Apa bisa diganti oleh orang lain? Gimana Kalau pasal penghinaan itu nanti, kalau pasal penghinaan atau penyemaran nama baik itu, kalau tidak yang bersangkutan harus ada surat kuasa, harus dikuasakan ke orang lain. Nah itu apakah ada surat kuasa juga kurang tahu kita. Ya, jadi harus dari alam barzah harus ngirim surat kuasa dulu gitu ya. Iya. Atau mungkin keluarganya bisa juga keluarganya menuntut. Secara hukum gimana? Secara hukum ya mungkin saja bisa, cuman kan di sini bukan kedua putri beliau, bukan kedua putri dari Tuan Guru Tua yang melaporkan. Gitu. Berarti dengan kata lain nggak punya legal standing gitu atau gimana? Ya betul Bang Rifki. Ya ini analisa saya ya. Berarti kalau umpamanya memang serius, mestinya ya keluarga mungkin ya, keluarga dari Guru Tua mungkin ya. Serta kemudian dilaporkannya di Mabes Polri Jakarta atau Jogja, begitu kan ya? Baik, ada lagi Mas Arkan yang mau ditambahkan? Sudah sekian dulu Mas Rifki, nanti saya nambahkan lagi. Ya. Terus gimana Gus Fuad menyikapi pelaporan? Oh, ini juga ya, mohon maaf. Saya kurang satu lagi. Mas Ahmad tolong instruksi dari PWILS, Mas Ahmad. Nah, ini ada instruksi dari PWILS mengenai konteks yang kita bicarakan malam ini ya. Pernyataan Sekjen PWI, untuk meningkatkan akselerasi pergerakan diharapkan seluruh pengurus PWI di setiap tingkatan segera menyikapi kondisi dan informasi saat ini. 1. Kemensos telah menetapkan salah satu orang Balwi menjadi, ini sebenarnya calon pahlawan nasional yang akan ditetapkan Agustus nanti. 2. Kaji dan inventarisasi kasus pidana dan perdata kaum Balwi. 3. Kaji dan inventarisasi seluruh data digital perihal statement pembelokan sejarah, klaim-klaim kaum Balawi atas bangsa ini. 4. Inventarisasi data digital perihal khurafat dan penyesatan akidah lainnya yang menyimpang. 5. Inventarisasi data digital perihal tindakan provokatif di muka umum, ajakan-ajakan anarkis, penghinaan, hasutan, dan fitnah kaum Balawi terhadap negara, pejabat, ulama, dan masyarakat pribumi. 6. Dan lain-lain yang sifatnya kejahatan Balawi terhadap bangsa dan umat. Negara dan bangsa ini semakin genting. Kita harus segera merapatkan barisan dengan mengkonsep dan menginventarisasi segala bentuk yang akan menjadi senjata tuntutan kita ke arah pergerakan yang nyata. Segera adakan koordinasi yang masif perihal di atas dan nanti diajukan ke pimpinan untuk pertimbangan skala prioritas pergerakan. Salah satu anggota kehormatan kita, Gus Fuad Peleret, telah dilaporkan dan akan kita jadikan isu nasional. Salam satu komando, semangat saudara pribumiku. Itu respon dari pernyataan Sekjen PWI.